Debat pamungkas calon gubernur dan calon wakil gubernur Pilkada Jakarta berlangsung sengit kala membahas soal permasalahan hunian di Jakarta. Cagup Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menyinggung penolakan PDI Perjuangan atas ide mantan gubernur Jakarta Anies Baswedan soal bangunan rumah 4 lantai. Menjawab pertanyaan RK, Cagup Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung menyatakan perbedaan itu hal biasa, namun hal baik akan dilanjutkan. Sementara untuk hunian akan memanfaatkan lahan milik Pemprov Jakarta dan BUMD. Maka kami akan menggunakan lahan-lahan yang dimiliki oleh pemerintah Jakarta dan juga BUMD untuk menjadi tempat hunian bagi warga Jakarta. Kami akan mengembangkan kantor-kantor kecamatan, kantor kelurahan, kantor desa, sekolah-sekolah yang ada untuk dibuat hunian ke atas, menjadi make use. Tadi pertanyaan yang kedua dengan Mas Anies, memang nggak apa-apa ada perbedaan. Tetapi saya kemarin sudah berdiskusi secara langsung dengan Mas Anies. Gagasan ide Mas Anies akan saya lanjutkan, walaupun fraksi saya berbeda untuk itu. Bagi saya nggak apa-apa. Inilah yang akan kita bangun untuk Jakarta. Apa yang baik kami lanjutkan, baik dari Mas. Menilai rencana Pramono belum cukup, RK kemudian membantah dan menyinggung mantan gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok sebagai gubernur paling banyak melakukan penggusuran. Baik, harap tenang. Menurut saya membantah argumentasinya, Mas. Udah dihitung nggak akan cukup, Mas. Semua lahan pemerintah, lahan BUMD udah dihitung itu akan cukup. Harus kombinasi antara seperti yang tadi disampaikan, dengan lahan di atas pasar, TOD dan lain-lain, dengan densifikasi, rumah existing dibolehkan, di Tebet di mana yang hanya 2 lantai, di Tanah Abang yang hanya 2 lantai bisa 4, 5 dan seterusnya. Sehingga orang yang tinggal bisa lebih banyak. Karyawan yang kerja di Sudirman Tamrin bisa ngekos di rumah lantai 3-4-nya, pemiliknya di lantai 1-2. Itulah yang disebut densifikasi. Supaya tidak terjadi lagi penggusuran-penggusuran. Gubernur yang paling banyak menggusur datang dari partainya Mas Pram. Pak Ahok itu menggusur 113 kasus penggusuran, CNN April 2016, dan menurut JJ Rizal, gubernur paling brutal penggusurannya adalah Pak Ahok dari partainya Mas Pram dan Bang Dul. Terima kasih. Baik. Kini, Cagup-Cagup Jakarta hanya memiliki waktu hingga 23 November untuk mengkampanyekan ide-ide yang ditawarkan dalam menuntaskan permasalahan di Jakarta. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu seberapa besar efek debat pamungkas Cagup-Cagup Jakarta dalam pertarungan elektabilitas Pilgub Jakarta? Kita akan ulas bersama dengan juru bicara paslon RK Suswono sekaligus Ketua DPD Golkar Jakarta, Ahmed Zaki Iskandar. Ada juga tim pemenangan Pramono Rano Laude Bashir, serta peneliti utama politik Badan Riset dan Inovasi Nasional Siti Zuhro. Selamat petang Bang Zaki, Bang Laude, Prof Wiwi. Ya, selamat petang. Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang pertama ingin ke Bang Laude nih, karena tadi disinggung soal hunian, kemudian juga RK menyinggung soal Ahok yang penggusurannya brutal. Bagaimana tanggapan dari tim Pramono Rano, Bang Laude? Ya, terima kasih teman-teman warga Jakarta semua. Saya masuk di dalam tim Pramono Rano ini, Mas Pram, Bang Dul ini di akhir September dan secara resmi itu baru di awal Oktober 2024 ini. Awalnya saya adalah tim di Mas Anies, jubirnya Mas Anies dan koordinator relawan di Mas Anies. Tentu kemudian ketika mau masuki komunitas tim baru, kita ada diskusi tentang kesepakatan ide dan gagasan. Salah satu yang membuat saya harus bersama Mas Pram dan Bang Dul itu adalah komitmen keberpihakan terhadap masyarakat. 2 poin yang kita angkat waktu itu ketika di awal diskusi sebagai komitmen kami dengan Mas Pram dan Bang Dul adalah 1, tidak ada penggusuran. Kedua adalah penataan kampung-kampung. Mengapa? Saya ini adalah warga Jakarta yang aslinya dari Indonesia Timur. Kami banyak mendiami wilayah Jakarta Utara. Dan kebetulan keluarga besar saya terkena dampak penggusuran pada masa lalu, kan gitu ya. Sehingga saya dan teman-teman kemudian dengan komitmen itu pada permasalahan
keberlanjutan pembangunan yang dilaksanakan oleh Mas Anies, terutama terkait dengan penataan kampung-kampung. Ada 30-an lebih kampung kumuh miskin di wilayah Jakarta. Kemudian terkait dengan tidak ada penggusuran. Kemudian contoh kasus misalkan pada penataan Kampung Bayam, kita bersepakat pada poin itu dengan Mas Pram dan Bang Dun. Sehingga apapun kemudian yang terjadi pada cerita masa lalu itu tidak menjadi konsen saya. Ya, kami sangat konsen memikirkan pada kelanjutan ke depannya. Itu yang menjadi poin-poin kesepakatan. Dan kami percaya itu, kami yakini itu bahwa ada perbedaan misalkan dengan DPRD, ya, kami juga meyakini bahwa salah satu keberuntungan Mas Anies kenapa membangun dan banyak memberikan dampak positif terhadap masyarakat adalah begitu kritisnya DPRD saat itu, ya. Sehingga saat ini kalau kami lihat ketika Mas Pram Bang Dun menang nanti, ya, kan ada partai yang cukup banyak komunitasnya itu ini karena lawan. yang semalam disinggung adalah bagaimana ketika perbedaan yang dikedepankan oleh Ridwan Kamil. Bang Zaky, jadi ketika menyebutkan nama Ahok dan juga menyinggung soal adanya perbedaan, penolakan, itu seolah menjadi amunisi yang disiapkan oleh tim RK Suswono. Ya, jadi sebetulnya begini, data-data itu kan ada semua dan valid, ya, terkait dengan proses transformasi Jakarta dari gubernur yang satu ke gubernur yang lainnya. Jadi di sana itu memang kita menggunakan data-data dalam rangka merangkai kemudian merencanakan apa sih ke depan ini yang perlu kita tata. Apalagi semalam itu temanya adalah tata kelola ruang dan juga wilayah di Jakarta salah satunya. Jadi memang data-data mengatakan bahwa pada saat periode Pak Ahok itu ya memang banyak sekali dilakukan program penggusuran. Nah makanya kita ke depan tidak ada penggusuran, yang ada penataan justru, penataan kembali dengan berbagai macam tadi program. Ada rumah susun, kemudian juga ada rumah yang bertingkat, yang layak huni, tentu saja kita juga nanti akan melihat ketersediaan lahan, baik itu yang ada di sepadan sungai, kemudian juga lahan-lahan yang lainnya. Termasuk lahan-lahan yang nanti ditinggalkan oleh kementerian, maupun lahan-lahan yang memang sudah dimiliki oleh Pemprov DKI maupun oleh BUMD DKI. Itu semua yang akan dimanfaatkan. Oke, Prof. Wiwi, dengan melihat adu argumen yang terjadi semalam, bicara soal pemanfaatan lahan, Ahok, penggusuran, bagaimana Anda membaca ini yang bisa diterima publik menanggapinya seperti apa nanti? Ya, tentunya menurut saya ini bagus ya, adu program gitu ya, dengan tentunya sebelum starting point-nya kan mengevaluasi apa yang menjadi kebijakan Pemprov DKI Jakarta 10 atau 15 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu dan sebagainya tadi itu. Maka ketika dikomparasikan dengan mengacu pada kepemimpinan gitu ya, kepala daerah seperti Pak Ahok, seperti Pak Anies tadi itu, ini yang standingnya untuk dikuatkan bahwa saya akan mengambil satu kebijakan yang seperti ini. Jadi tidak menggusur tapi menata kan gitu, menata ulang. Dengan menggunakan tentu karena konteksnya beda, yaitu peluang-peluang lahan yang kemungkinan banyak ditinggal karena ibu kotanya pindah ke Kalimantan Timur, itu satu contoh. Nah ini yang dibutuhkan tentunya oleh pasangan Ridho untuk mendobrak satu kebijakan-kebijakan baru yang ini kan debatnya pamungkas, maka kesempatan itu ingin dikulminasikan dengan memperkenalkan gitu, mengintroduksi satu kebijakan-kebijakan baru yang nantinya berdampak terhadap elektoral. Nah, di sisi lain tentunya dalam hal ini memang yang berhadapan langsung itu adalah paslon 1 dan 3. Maka yang 3 juga mencoba mengevaluasi gitu ya, dan mengatakan bahwa sekarang sudah ada tambahan amunisi dukungan dari Abah Anies kan itu ya. Nah ini yang dukungan tambahan tadi itu memperkuat tentunya gitu bahwa
tingkat lanjutkan apa yang sudah dilakukan di program-program pemerintahan Pak Anies Baswedan waktu itu akan dilanjutkan itu. Jadi ini sebetulnya betul-betul ingin bertanding siapa kebijakan yang ternyata disukai oleh masyarakat. Oke. Jadi apakah menata gitu yang ada tidak menggusur, tapi menata dengan plus-plusnya, program barunya gitu ya. Karena Mas Ridwan Kamil ini kan ahli tata ruang gitu ya, seorang Oke. arsitek kan gitu. Ah. Nah, ini yang juga diungguli oleh Mas Pramono Anung gitu dalam hal ini Oke, ingin ini mengatakan bahwa programnya akan dilanjutkan karena Anies dianggap berhasil. nah, Itu selain materi debat juga yang disorot tadi ada tokoh yang dikaitkan soal klaim dukungan dari tokoh. Bicara soal dukungan Anies, bagaimana dari tim Pramono Rano, Bang Laude? Apakah nanti akan ada terbuka Anies declare secara terbuka mendukung Pramono Rano? Kapan itu rencananya? Ya, saya ini aslinya sebagai saya katakan tadi, sejak 2016 itu adalah asabikunal awalun timnya Mas Anies kan gitu ya. Berlanjut kemudian ketika Mas Anies calon presiden pun kami juga tidak bergeser, tetap asabikunal awalun juga yang mendeklarasikan untuk mendukung Mas Anies maju di kontestasi presiden yang pada akhirnya berpasangan dengan Caimin dari PKB. Nah, ini sudah jelas. Kemudian bersama saya di gerbong-gerbong awal itu misalkan ada Bang Ding Benyamin, ada Bang Haji Guru Tirta Lunggana. Kemudian belakangan pasca adanya kunjungan Mas Pram dan Bang Dul ke rumah Mas Anies itu sangat banyak sekali teman-teman di ring satunya Mas Anies, sebutlah Bang Sahring, Bang Geis, Mbak Tata, bahkan semuanya tadi malam tampil di belakang Mas Pram. Jadi saya ingin menyampaikan kepada seluruh warga Jakarta, tanda-tanda apa lagi yang belum jelas ya. Sudah sangat jelas bahwa dukungan Mas Anies itu kami all out bersama Mas Pram dan Bang Dul. Okay. Kalaupun masih ada 1-2 dari teman-teman yang itu ya itu permasalahan kedalaman informasi untuk memperoleh bagaimana dalamnya informasi dari tanda-tanda Mas Anies sebenarnya. Baik, saya juga ingin tanya kepada tim RK Susono, kapan soal rencana pertemuan dengan Presiden ke-7 Jokowi, Bang Zaki, seperti apa nanti agendanya? Mungkin dalam waktu dekat akan ada pertemuan lagi karena kan ini masih di masa kampanye. Tapi poin penting adalah kami dari tim Rido atau Bang RK dan Pak Suswono ini memang memiliki misi untuk kemudian menyelaraskan program-program pembangunan dari pemerintah pusat yang ada di Jakarta dengan program pembangunan Pemprov Jakarta. Nah, ini penting sekali. Karena apa? Karena dengan program yang berkelanjutan, linear, dengan pemerintah pusat, seluruh pembangunan di Jakarta ini akan berjalan pastinya akan lebih cepat lagi nantinya. Apalagi ya kita tahu kebijakan mengenai RT/RW ataupun rencana tata ruang tata wilayah ini kan juga mengikat ataupun terikat kepada beberapa kementerian. Semalam sempat dibahas masalah aglomerasi dan lain sebagainya. Nah, tentu saja ini menjadi perhatian penting bagi kita untuk menginformasikan kepada masyarakat di Jakarta semuanya bahwa programnya Ridwan Kamil dan Pak Suswono ini sejalan linear dengan program pemerintah pusat. Dalam artian masalah-masalah mengenai macet, banjir, kemudian hunian yang berimbang dan layak, tata ruang, kemudian ruang terbuka hijau, ini sangat penting sekali. Apalagi kalau kita bersama-sama bekerja dengan pemerintah pusat. Ya. Jadi sekali lagi, rencana tata ruang tata wilayah ini tidak terlepas dari pemerintah pusat juga. Belum lagi aset-aset pemerintah pusat yang bisa kita pakai nantinya di Jakarta untuk memaksimalkan janji-janji politik. Saya ingin tanggapan dari Prof. Wiwi ketika ada narasi RK Susono bertemu dengan Presiden ke-7 Jokowi, kemudian juga tadi Pramono Rano mengunjungi Anies. Ada narasi keterkaitan tokoh ini pengaruhnya bagaimana pada elektoral nantinya, Prof. Wiwi? Iya, ini menarik sekali ya. Kalau kita tengok pilkada terakhir ya di DKI Jakarta itu tahun 2017 ya. Waktu itu yang berkompetisi langsung itu antara Ahok dan Anies kan gitu. Dan ini basis masanya sama-sama besar sebetulnya. Tapi karena ada isu yang menggelegar maka ternyata Pak Ahok kalah kan gitu. Nah, sekarang mau diulang lagi isu menggelegarnya nggak ada.
Isu SARA tidak ada, kita happy tentunya karena tidak ada politisasi identitas atau SARA untuk di DKI Jakarta, meskipun paslonnya ada yang secara SARA bisa dilakukan, tapi alhamdulillah berarti ada kematangan dalam hal ini gitu ya. Tapi kalau kita tengok bagaimana tracing back gitu ya ke Pilkada 2017 menunjukkan bahwa sebetulnya apakah besarnya jumlah partai tadi itu akan berkorelasi positif terhadap terdongkraknya elektoral dari paslon, kan ternyata tidak kan gitu. Jadi partainya tidak besar tapi menang Anies kan gitu. Itu satu contoh gitu ya. Sama Pak Jokowi dulu waktu Pilpres juga nggak besar partainya, tapi menang kan gitu. Nah, jadi artinya apa? Ketokohan. Lah sekarang sama-sama meminta dukungan. Sebetulnya ceruk dukungan yang real, yang besar itu apakah ada di Pak Jokowi atau di Pak Anies? Itu yang ditunggu ya. Lah ya, ini menarik ya menurut saya. Jadi masih tidak bisa digaransikan bahwa dukungan Pak Jokowi akan memenangkan atau dukungan Anies memenangkan. Ini Jangan lupa juga ada Pak Prabowo di sana. Debat sudah usai dan kini saatnya para paslon bertemu dengan warga, tentunya menggali, mencari dukungan lebih banyak lagi. Kesempatan terakhir nih. Terima kasih Bang Zaky, Bang Laude, Pak Wiwi telah bergabung di Kompas Petang sore hari ini.